memahami posisi dalil dalam hukum Islam ini, pada materi-materi terdahulu kita sudah membahas tentang sumber hukum Islam, yang dari situ kita mengetahui bahwa sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Secara prinsip dasarnya adalah Al-Quran merupakan sumber utama yang darinya prinsip-prinsip hukum Islam diderivasi atau diambil. Penjelasan di dalam Quran bersifat global atau umum, dan sekali lagi memuat prinsip-prinsip yang bisa ditafsirkan secara lebih banyak. Sementara hadis pada umumnya merupakan penjelasan rinci dari apa-apa yang global di dalam Al-Quran. Nah, problem kemudian muncul ketika perluasan wilayah Islam terjadi. Itu maknanya adalah wilayah-wilayah Islam semakin luas, penduduk muslim semakin banyak, masyarakat di berbagai belahan dunia yang menganut Islam juga semakin ramai. Maka dengan sendirinya itu, tanpa menggunakan logika yang tinggi-tinggi, kita segera mengetahui bahwa perluasan wilayah Islam itu dengan sendirinya menjadikan perkembangan hukum Islam semakin luas. Nah, perkembangan hukum Islam yang semakin luas itu dengan sendirinya memberikan tantangan bagi hukum Islam dalam bentuk, misalnya, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka kita merujuk kepada hadis. Bagaimana jika hadis pun tidak ada, oleh karena Nabi hidup dalam satu masa, kemudian masyarakat Islam yang berkembang dalam masa-masa berikutnya tidak secara langsung bertemu dengan Nabi Muhammad. Dengan sendirinya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bentuk persoalan baru belum pernah muncul pada zaman Nabi Muhammad masih hidup, dan karena itu tidak ada penjelasannya secara langsung atau rinci tadi itu. Nah, dalam hal ini Rasulullah sudah memberikan contoh dengan melalui sebuah dialog dengan Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus menjadi gubernur di Yaman, Rasulullah bertanya, dengan apa akan engkau putuskan perkara-perkara yang engkau hadapi di masyarakat? Salah satu jawabannya adalah pada hierarki yang ketiga, ketika Quran tidak ada, ketika Sunnah tidak ada, maka yang dilakukan adalah ajtahidu ra'yi, jadi menggunakan akal pikiran untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Dari situlah lalu kita mengetahui bahwa penggunaan akal pikiran yang lalu disebut dengan ijtihad di dalam memecahkan persoalan-persoalan agama yang tidak muncul pada zaman Nabi Muhammad atau zaman sahabat itu diperbolehkan. Nah, maka kalau di awal-awal dulu kita sudah berbicara tentang syariah dan fikih, perbedaannya adalah bahwa syariah itu satu, fikih itu banyak. Kemudian syariah itu bersifat tetap dan fikih itu bersifat berubah-ubah. Syariah itu berbentuk Quran dan Sunnah, sementara fikih berbentuk kitab-kitab atau fatwa, kitab-kitab yang ditulis oleh para imam yang berisi tentang fatwa-fatwa atau pandangan mereka terhadap hukum Islam. Nah, maka pertanyaannya adalah, dari syariah menjadi fikih itu bagaimana caranya? Karena tadi dikatakan bahwa syariah itu prinsip-prinsip umum. Syariah itu adalah prinsip-prinsip yang termaktub di dalam Al-Quran yang memiliki sifat kekal, abadi, sholihun likulli zaman wa makan. Tetapi yang sholih itu adalah prinsip-prinsip umumnya. Sementara bentuk peristiwa tidak mengikat, karena manusia hidup di satu zaman, akan berganti zaman tersebut, akan memiliki peristiwa yang berbeda antara satu dengan yang lain. Maka sekali lagi, menerjemahkan syariah menjadi fikih itu perlu sebuah cara. Menerjemahkan syariah menjadi fikih itu perlu sebuah metode. Nah, gitu. Karena menafsirkan, tadi kan dikatakan fikih itu banyak. Wujudnya adalah dalam kitab-kitab para ulama atau kitab-kitab para fuqaha. Itu maknanya mereka melakukan penafsiran terhadap Al-Quran. Nah, apakah sembarang menafsirkan? Tentu tidak. Tetapi penafsiran terhadap Al-Quran yang dibarengi dengan ilmu-ilmu, yang dibarengi dengan aneka metodologi yang harus dikuasai sebelum seseorang menjadi
ahli hukum Islam. Tentu kita mendengar sangat banyak tentang hal ini berkaitan dengan derajat orang-orang yang melakukan penafsiran terhadap Al-Quran dalam kaitannya dengan hukum. Kita mendengar istilah ada mujtahid, ya. Mujtahid itu adalah mereka yang berusaha menggunakan akal pikirannya sedemikian rupa untuk memecahkan persoalan-persoalan di dalam ajaran Islam yang persoalan tersebut tidak muncul pada zaman lalu, sekali lagi, dengan menggunakan akal pikiran mereka. Nah, karena itulah lalu dari sini sekali lagi mereka memiliki metode. Nah, metode itulah yang disebut dengan usul fiqh. Usul fiqh berasal dari kata aslun. Jadi aslun artinya adalah akar atau asal atau prinsip-prinsip. Kemudian jamaknya adalah usulun. Maka kalau disebut dengan usulul fikih artinya akar-akar fikih. Artinya akar-akar pemikiran yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena itu sederhananya saya ingin mengatakan syariah dan fikih itu dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi dari syariah menjadi fikih itu memerlukan sebuah cara, memerlukan sebuah alat bantu yang disebut dengan usulul fiqh, yaitu prinsip-prinsip pokok di dalam fikih. Sehingga dari Al-Quran, ayat Quran itu ditafsirkan oleh para ulama, difahami oleh para ulama menjadi hukum. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu saja melalui metode itu. Nah, karena kita sudah belajar tentang sejarah perkembangan usul fiqh yang tadi sudah disampaikan secara sekilas oleh kawan kita Abdullah Jihan, terima kasih. Maka sekarang kita ingin tahu sebenarnya apa yang ditafsirkan itu. Tentu saja Al-Quran. Maka ada istilah khusus yang disebut dengan dalil-dalil hukum Islam. Istilah dalil ini sesuatu yang populer di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kita semuanya tahu bahwa kalau kita berbicara tentang hukum Islam berkaitan dengan persoalan-persoalan fikih itu selalu ada pertanyaan dari masyarakat tentang kamu pakai ini dalilnya apa? Nah, gitu. Kamu melaksanakan ibadah dengan cara ini hukum dalilnya apa? Nah, jadi dalil ini di samping merupakan sebuah istilah teknis di dalam ilmu usul fiqh, sebenarnya juga sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Jadi istilah dalil kalau bertanya itu. Nah, maka perlu bagi kita untuk berbicara tentang dalil ini secara agak rinci. Pada bagian yang pertama, kita akan berbicara tentang pengertian dalil hukum Islam dan macam-macamnya. Oke ya. Kata dalil berasal dari bahasa Arab tentu saja, yang artinya adalah petunjuk ya. Karena itu ada istilah dalalah. Jadi dalil itu petunjuk atau juga bukti. Nah, gitu ya. Petunjuk kepada sesuatu baik atau buruk. Nah, jadi dalam arti kata petunjuk tadi itu ya menunjukkan kepada sesuatu baik itu yang baik maupun yang buruk, maka sama-sama disebut dengan dalil. Nah, bagaimana kalau kita merujuk kepada pengertian istilahi? Ya, pengertian istilahi dari dalil. Maka dikatakan di dalam kaidah-kaidah hukum Islam itu adalah, saya kutipkan di sini, dalil adalah ma yustadallu bin nadharis sahihi fihi ala hukmin syar'iyyin amaliyyin ala sabilil qat'i awid dhanni. Jadi saya baca lagi sekali lagi. Dalil itu pengertiannya adalah ma yustadallu bin nadhari as-sahihi fihi ala hukmin syar'iyyin amaliyyin ala sabilil qat'i awid dhanni. Nah, terjemahan bebasnya adalah dalil itu adalah segala sesuatu atau hal-hal yang dipakai untuk menunjukkan kepada hukum syara, itu hukum syariah, bin nadhari as-sahihi, dengan pandangan manusia melalui proses berpikir yang benar, an-nadhari as-sahihi. Jadi pemikiran yang benar
ala sabil qot'i awid dhonni, baik melalui jalan yang meyakinkan, dalil qot'i pasti, maupun persangkaan yang kuat atau dalil dhonni. Nah, dari sini lalu kita sudah mengetahui adanya dua kategori yang disebut, yaitu dhonni, qot'i, dhonni, qot'i dan dhonni. Nah, tentu saja sebagai sebuah istilah, qot'i dan dhonni ini sudah sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan umat Islam ya. Maka nanti akan kita lihat sesungguhnya dalam konteks usulul fiqh yang disebut dengan qot'i dan dhonni itu apa. Nah, karena itu dalil-dalil hukum, pokok-pokok dasar hukum, yaitu usulul ahkam dan sumber-sumber hukum atau masadirul ahkam, adalah kata-kata yang sebenarnya memiliki al-muradif atau sinonim ya. Jadi di situ ada kata-kata, kalau kita belajar tentang dalil itu maka ada usulul ahkam, itu artinya prinsip-prinsip atau pokok-pokok hukum Islam. Kemudian ada istilah masadirul ahkam, yaitu sumber-sumber hukum. Lalu ada juga yang disebut dengan misalnya yaitu tadi syariah gitu. Ini mempunyai pengertian yang kurang lebih sama. Ini kalau kita ikuti dalam kitab yang ditulis oleh Abdul Wahab Khalaf berjudul Ilmu Usulul Fiqh, beliau menyatakan begitu, bahwa usulul ahkam dan masadirul ahkam itu pada dasarnya memiliki makna yang kurang lebih sama. Meskipun istilahnya berbeda, tetapi sesungguhnya merujuk kepada hal yang kurang lebih sama. Oke. Nah, teman-teman sekalian, lalu bagaimana kalau kita berbicara tentang dalil? Apakah dalil itu cuma satu? Apakah semua dalil itu sama? Nah, karena itu penting bagi kita untuk mengetahui macam-macam dalil. Kalau kita melihat dari sisi ini, maka ada ada dua segi, ada dua dimensi, yaitu apabila dalil hukum Islam itu dilihat dari segi dalalahnya. Dalalahnya itu artinya kalimat-kalimat yang dimuat di dalam dalil itu memberikan pemahaman, menunjukkan kepada apa itu. Istilah fikihnya, istilah usul fikihnya adalah dalalah. Maka ini nanti kita bahas lagi secara lebih rinci. Tapi untuk sekarang kita yakinkan dulu, atau kita fahami dulu bahwa hukum atau dalil-dalil hukum Islam itu bisa dilihat dari segi dalalahnya. Kemudian bisa juga disebut dari segi turunnya atau datangnya dalil tersebut. Nah, apa maknanya? Nanti kita bahas. Tapi kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu dalil itu kalau dilihat dari segi dalalahnya, artinya hal-hal yang ia tunjukkan itu dalalahnya, petunjuknya, maka dibagi kepada dua kategori atau dua jenis ya. Ini tolong dicatat dengan baik. Pertama adalah qot'iyud dalalah. Qot'iyud dalalah itu artinya ayat-ayat yang sudah tidak mengandung penafsiran karena sudah pasti benar petunjuknya. Nah, gitu. Ini ya, jadi sekali lagi yang pertama disebut dengan qot'iyud dalalah atau qot'iyud dalalah, yakni dalil-dalil yang apa yang ia tunjukkan, jadi kandungannya itu menunjukkan kepada sesuatu yang sudah pasti benar. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak bisa ditafsirkan lagi. Nah, kenapa saya katakan sebagian? Karena sebagian yang lain ada masih melihat peluang untuk menafsirkan yang qot'i itu berdasarkan keadaan, situasi atau prinsip-prinsip tertentu. Nah, oke. Jadi itu maksudnya qot'iyud dalalah. Kenapa disebut pasti qot'i? Karena nasnya, bunyi nasnya cukup jelas atau konkret dan maksudnya bisa difahami dari segi lafadznya itu sudah bisa difahami. Misalnya ayat-ayat yang menunjukkan, ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kewajiban sholat, puasa, zakat dan haji, maupun
hadis Nabi yang menunjukkan, misalnya kalau kita merujuk kepada pandangan Profesor Masfu'ud Zudi ini seorang ahli hukum Islam yang pernah menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun mungkin 70-an atau 80-an. Pokoknya beliau pernah menjadi rektor UMM. Seorang ahli fikih yang luar biasa, banyak dirujuk itu. Sehingga saya kira karena beliau berasal dari UMM, itu merupakan sebuah kontribusi UMM yang luar biasa kepada dunia keilmuan. Maka kita harus bangga memiliki seorang ahli fikih yang diperhitungkan di Indonesia, yaitu Profesor Masfu'ud Zudi, dan berasal dari UMM, pernah menjadi rektor UMM. Maka kita harus berusaha untuk menghidup-hidupkan pikiran-pikiran beliau. Bukunya tentu sulit dicari karena sudah sangat lama, tapi saya kira meskipun sulit tapi masih bisa kita temukan buku-buku tersebut. Nah, Profesor Masfu'ud Zudi menyebut bahwa contoh qat'iyud dalalah dari hadis itu adalah kewajiban umat Islam menuntut ilmu, atau kewajiban menuntut ilmu bagi orang Islam. Kenapa demikian? Karena pentingnya ilmu bagi kehidupan umat itu sudah tidak mungkin bisa diperdebatkan, ya. Tidak mungkin kita ini berdebat bahwa ilmu itu tidak penting, tidak bisa, tidak ada perdebatan tentang pentingnya ilmu. Maka kewajiban menuntut ilmu bagi orang Islam yang dinyatakan oleh hadis itu tidak usah ditafsirkan jauh-jauh lagi karena bersifat qat'i. Nah, kira-kira gitu kalau kita mengikuti pandangan ini. Demikian juga ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang aqimus sholat wa atuz zakat. Zakat dan sholat itu pilar atau rukun ajaran Islam, rukun Islam yang karena merupakan rukun dengan sendirinya sudah tidak ada perdebatan di situ. Siapa yang akan mendebat tentang kewajiban sholat? Tidak ada. Sebagai syariat tidak ada. Maka qat'iyud dalalah itu juga biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat syariat itu, tidak fikih itu. Tetapi dari situ kemudian ditafsirkan. Misalnya itu tadi, tidak ada yang mendebat tentang kewajiban sholat. Siapa yang akan mendebat? Tidak ada yang mendebat tentang kewajiban zakat. Tetapi tata cara sholat atau hal-hal yang mengikutinya, kemudian juga tata cara zakat atau hal-hal yang mengikutinya, terjadi perdebatan di kalangan ulama. Nah, karena itulah lalu kita sering mendengarkan perdebatan di kalangan ulama itu terjadi pada wilayah furu', ya, bukan pada wilayah usul. Bagaimana membedakannya? Yang usul itu artinya kewajiban sholat. Nah, gitu. Nah, qat'iyud dalalah itu kewajiban sholat itu qat'i. Artinya sudah tidak mungkin diperdebatkan lagi. Kewajiban membayar zakat itu qat'iyud dalalah, usul dia. Artinya pokok ya, syariah. Tapi bagaimana menjalankan zakat? Kemudian muncul belakangan ada zakat profesi misalnya. Zakat profesi apakah ada di dalam masyarakat Islam pada zaman Nabi, zaman sahabat, atau zaman klasik? Sekiranya tidak ada persis yang disebut dengan zakat profesi. Karena zakat profesi itu berkaitan dengan profesi-profesi modern yang para ahli bahasa sering membahasakannya dengan profesi kerah putih, ya, itu artinya kerah putih itu istilah untuk menyatakan profesi-profesi yang tidak menggunakan tenaga banyak secara kasar tapi menghasilkan banyak pendapatan. Pada zaman lalu tidak ada banker misalnya gitu, tapi kita sekarang melihat ada profesi banker. Nah, tetapi apakah kemudian kalau tidak ada banker pada zaman lalu berarti zakatnya tidak ada? Lalu muncullah istilah zakat profesi yang kalau saya tidak salah mengingat itu pada tahun 90-an dulu digagas oleh Profesor Amin Rais. Lagi-lagi ini tokoh Muhammadiyah. Sehingga banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang juga berpikir tentang persoalan-persoalan fikih. Nah, sekali lagi itu maknanya begini, zakatnya, perintah zakatnya itu qat'i, tidak boleh didebat, tidak ada yang bisa mendebat gitu. Sama sekali tidak ada perdebatan.
tetapi bagaimana zakat itu dilakukan, bagaimana kewajiban zakat itu dikelola, itu apa namanya, hasil zakat itu dikelola, apakah ini harus dibagi beras saja misalnya, apakah zakat itu harus berhenti di 8 asnaf saja sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, atau bisa muncul asnaf-asnaf baru di dalam masyarakat karena muncul misalnya kaum miskin kota, nah itu tidak disebutkan di dalam usul, tetapi menjadi bagian dari katakanlah perdebatan di kalangan para ulama. Nah, jadi sekali lagi perbedaan atau al-ikhtilaf itu terjadi pada wilayah furu' dan tidak terjadi pada wilayah usul. Oke, itu yang pertama dari dimensi yang pertama. Jadi sekali lagi saya ingatkan, dari segi dalalah itu ya, dari segi dalalah maka dalil hukum Islam itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu qot'i dan dhonni. Nah, kita baru bicara yang qot'i. Yang kedua adalah dhonniyud dalalah. Dhonniyud dalalah itu artinya kalau menggunakan bahasa Prof. Masfuq Zudi, itu adalah dhonniyud dalalah itu artinya dalil-dalil yang diduga keras benar petunjuknya, diduga keras itu. Jadi artinya masih ada Dzon itu kan artinya dugaan ya gitu kepada hukum karena nasnya mengandung beberapa tafsir atau interpretasi. Nah, persis seperti yang saya jelaskan di awal, kebalikan dari yang qot'i, dhonni ini adalah teks-teks yang diduga keras benar petunjuknya, jadi peluang benarnya sangat tinggi, itu diduga keras itu kira-kira gitu, tetapi bukan berarti tidak ada perdebatan. Jadi ada interpretasi yang berbeda-beda di kalangan para ulama. Contoh misalnya, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 itu ada ayat yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun. Artinya adalah wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali quru' atau 3 kali suci. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masa iddah, masa tunggu. Kita tahu bahwa di dalam fikih munakahat ada hukum, nanti teman-teman akan belajar fikih munakahat karena salah satu inti kajian di dalam akhwalus saksiyah atau hukum keluarga Islam itu adalah hukum keluarga, itu adalah hukum perkawinan. Nah, nanti akan belajar tentang fikih munakahat, maka kita mengetahui wanita-wanita yang dicerai atau ditalak oleh suaminya itu harus memiliki masa tunggu sebelum memutuskan untuk menikah dengan orang yang lain misalnya. Nah, itu berapa? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 menyebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun. Jadi wanita-wanita yang ditalak itu hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Nah, 3 kali quru itu 3 kali suci atau bagaimana penafsirannya? Di sini dikatakan quru itu memiliki 2 makna. Ada 2 makna. Makna nih ada 2 makna, yaitu suci dan haid. Sehingga timbul perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang iddah wanita yang dicerai itu. Apakah yang dimaksud itu 3 kali suci? Ada pula yang berpendapat 3 kali haid. Nah, itu 3 kali suci atau 3 kali haid. 3 kali suci berarti setelah 3 kali suci, 3 kali suci atau 3 kali haid. Ini tentu di dalam fikih wanita teman-teman yang ini bisa memahami dengan baik 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, itu terjadi perdebatan di kalangan ulama. Inilah yang disebut dengan dalil dhonni. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan hadis-hadis yang diduga keras kebenarannya tapi tetap menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Misalnya lagi tentang wudu, ya. Wudu. Idza kumtum ila sholati
faksilu. Nah, ada di situ kata-kata aidiakum ilal marafiq, maka basuhlah tanganmu sampai dengan al marafiq, mirfaq itu apa? Siku ya, siku marafiq. Nah, apakah makna marafiq itu di bawah siku, pas dengan sikunya atau di atas sikunya? Nah, itu terjadi perdebatan di kalangan ulama yang kalau Anda mau belajar secara lebih detail bisa membaca misalnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Ibnu Rus. Ibnu Rus seorang filosof dan juga seorang ahli fikih. Bidayatul Mujtahid bicara banyak tentang perbedaan-perbedaan pada level fikih itu di kalangan para ulama. Nah, oke. Yang kedua adalah dalil-dalil hukum Islam jika dipandang dari segi datangnya. Nah, datangnya itu ya berarti ya turunnya, ya inzalihi subutihi gitu ya. Min nahiyati inzalihi au subutihi. Bagaimana kalau dilihat dari aspek itu? Maka ada yang disebut dengan qat'iyyus subut, ya. Kemudian ada yang dhanniyus subut. Qat'iyyus subut itu artinya sudah pasti ada dalilnya dan datangnya dari Allah berupa ayat-ayat Al-Quran dan dari Nabi berupa hadis mutawatir. Itu namanya qat'iyyus subut. Kita sudah tidak ragu lagi tentang sumber-sumber yang dipakai itu. Al-Quran sudah pasti qat'i, subutnya itu qat'i, ya. Nah, apakah keseluruhan Al-Quran itu qat'i? Tidak, karena para ulama sendiri mengatakan ada qat'i, ada dhoni. Dilihat dari aspek dalalahnya, pengertiannya, atau indikator yang dia tunjukkan, pengertiannya, maknanya. Tapi kalau dari aspek turunnya, datangnya, kita sudah tidak bisa menyangkal bahwa Quran itu bersifat qat'i, karena meyakini datangnya Quran dari Allah itu kan bagian dari keimanan, ya. Rukun iman kan beriman pada kitab-kitab Allah, dan turunannya adalah meyakini bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah secara qat'i, gitu. Qat'i dari Allah kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, qat'i, gitu. Kalau hadis bagaimana? Maka nanti kalau teman-teman belajar ulumul hadis atau mustalahul hadis, tentu akan berhadapan dengan aneka ragam pandangan atau kategori tentang sunnah atau tentang hadis, ya. Ada hadis yang tersambung gitu kepada Nabi secara keseluruhan, maka disebut dengan hadis mutawatir. Ada disebut dengan hadis ahad. Dari segi persambungannya sampai dengan Nabi Muhammad tidak ada yang putus gitu. Misalnya sahabat A bercerita, saya mendengar dari sahabat ini, dan sahabat ini mendengar dari sahabat ini mendengar dari Rasulullah. Nah, maka itu artinya mata rantainya yang disebut dengan sanad itu sampai kepada Rasulullah dan tidak diragukan. Kenapa tidak diragukan? Masing-masing orang yang bicara tadi itu, sahabat A, sahabat B, sahabat C, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad, itu semuanya terpercaya, orang-orang yang tidak mungkin berbohong. Nah, berarti tidak ada yang terputus, makanya disebut dengan mutawatir. Kalau mutawatir maka qat'iyyus subut, sudah pasti itu dari Rasulullah. Nah, itu. Tapi ada yang disebut dengan hadis ahad, ada hadis hasan. Hadis ahad itu periwayatnya tidak hanya satu orang saja, misalnya gitu. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang dengan banyak orang, mana lebih kuat? Tentu yang diriwayatkan oleh banyak orang. Kalau kita mendengar ada orang bercerita tentang sebuah peristiwa, yang bercerita hanya satu orang dengan yang bercerita 3 orang, tentu saja kita lebih percaya kepada peristiwa yang diceritakan oleh 3 orang. Gitu. Betapapun satu orang yang menceritakan dan tidak ada yang lain itu terkenal jujur, tapi tetap saja kekuatannya berbeda dengan kekuatan ketika 3 orang yang menafsirkan atau 3 orang yang memberikan kesaksian. Lalu ada hadis hasan, gitu ya, hadis hasan. Itu dari segi persambungannya atau sanadnya sampai Nabi Muhammad itu ada mutawatir, ada ahad, ada hasan. Sementara dari kualitas hadisnya itu ada sahih, ada dhaif, dan seterusnya. Nah, lalu yang kedua, dhanniyus subut,
itu artinya diduga keras ada dalilnya dan datangnya dari Nabi berupa hadis-hadis ahad. Nah, tadi itu saya katakan kalau ahad itu maka doni masih doni, karena itu tadi satu orang yang bercerita dengan banyak orang yang bercerita tentu berbeda kualitasnya. Satu orang yang bercerita dengan 3 orang yang bercerita tentu bobot kesaksiannya berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan doni yusubut, jadi datangnya. Nah, kalau kita melihat penjelasan dari para ulama, maka doni yusubut dalam arti hadis dalil-dalil hukum Islam yang datangnya itu diduga keras dari Nabi, berarti secara implisit para ulama mengatakan bahwa yang doni yusubut itu terjadi pada sunnah atau hadis dan tidak mungkin terjadi pada Al-Quran, karena itu tadi saya katakan di awal, kalau Al-Quran sudah pasti doni yusubut, tidak ada yang memperselisihkan tentang kedatangan Quran dari Allah melalui malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad. Nah, teman-teman sekalian, dalil-dalil hukum Islam yang pokok yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan keduanya ini disepakati oleh ulama dimanapun dan sepanjang apapun, maka ini bersifat itu tadi ya, sebagai usul. Nah, ada pula dalil-dalil hukum Islam yang cabang, nah itu usul ya, usul. Jadi tadi saya katakan Quran hadis itu usul pokok, gitu. Rujukan awalnya ke situ. Tapi ada yang furu. Furu itu artinya tidak semua ulama bersepaham gitu. Nah, tidak semua ulama bersepaham tentang status sumber atau dalil itu. Ada dalil-dalil yang cabang yang sudah disepakati sebagai dalil atau sumber hukum oleh hampir seluruh ulama, dan itu disebut dengan jumhur. Kalau semua ulama menyepakati maka itu disebut dengan jumhur, dan itu ada 2, yaitu ijma dan qiyas. Nah, ijma dan qiyas itu menurut Profesor Mas Fuzudi sudah disepakati oleh para ulama secara jumhur sebagai sumber hukum Islam yang tetap, yang disepakati itu artinya tidak diperselisihkan. Tetapi ada hukum atau sumber-sumber atau dalil hukum Islam yang lain yang para ulama masih berbeda pendapat atau berselisih. Nah, itu misalnya ada istihsan, kemudian uruf atau adat, al-adah muhakkamah, bahwa kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Tetapi apakah semua ulama sependapat? Tidak. Ternyata ada yang tidak setuju. Bagaimana apabila uruf atau adat itu bertentangan dengan syariat? Lalu ada maslahah mursalah. Jadi mendahulukan maslahah, atau kalau hukum itu bisa membawa maslahat maka bisa dilakukan. Kemudian ada yang disebut dengan istishab. Nah, istishab, mencari yang paling dicintai, yang lebih disukai itu. Kemudian madhab sahabat. Nah, karena madhab-madhab ini kan banyak sekali, yang kita kenal 4 sampai sekarang itu sebenarnya yang bertahan. Tapi tidak berarti pada zaman ketika para ulama mendirikan madhab-madhab itu hanya terbatas pada 4, bahkan ratusan. Itu. Kemudian ada yang disebut dengan syar'un mangkoblana, hukum-hukum yang berasal dari orang-orang terdahulu sebelum Islam. Artinya nabi-nabi terdahulu, syar'un mangkoblana, hukum yang berlaku atau yang diperlakukan, yang dipakai oleh umat sebelum Islam. Ya, contohnya kalau kita lihat haji gitu ya, haji ini rukun Islam. Tapi sebelum Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, yang disebut dengan haji pilgrimage, orang-orang di kawasan Arab itu mengunjungi Makkah, itu sudah Ka'bah ya, itu sudah terjadi. Kemudian juga khitan, itu sudah terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad, itu zaman Nabi Ibrahim. Kemudian juga ibadah kurban, kan itu juga terjadi pada zaman Nabi Ibrahim, yang di dalam ajaran Islam tetap diberlakukan. Berarti itu syar'un mangkoblana, artinya ajaran-ajaran yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum Islam. Akan tetapi meskipun demikian,
ada hal-hal tertentu yang tidak disepakati oleh para ulama, sehingga para ulama mengatakan, para ahli usul fikih, para ahli fikih mengatakan syar'un man qablana itu merupakan hukum yang masih diperselisihkan, dalil atau sumber hukum yang masih diperselisihkan di kalangan ulama. Kemudian ada yang disebut dengan saddud dzari'ah, menghindari hal-hal yang menghindari kerusakan. Nah itu. Oke. Kemudian ada seorang penulis atau ahli hukum Islam namanya Dr. As-Sanhuri yang menulis. Beliau mengatakan bahwa dalil-dalil atau sumber-sumber hukum Islam dapat dikembalikan kepada dua sumber, yaitu din yang mencakup Al-Quran dan Sunnah, dan fikih yang mencakup ijma, qiyas dan sebagainya yang sudah kita sebutkan di atas. Nah, itu berarti kalau kita mengikuti pandangan ini, Dr. As-Sanhuri mengatakan syariah dan din itu sama. Karena din itu adalah Quran dan Sunnah, sementara fikih adalah pandangan, penafsiran, pemahaman manusia atau ulama terhadap din itu tadi. Makanya kalau kita pelajari istilah-istilah dicari dasar di dalam hukum Islam maupun studi Islam pada umumnya, itu ada din dan syariah seringkali disamakan. Nah, oke ya. Kemudian lalu ada lagi ada Syekh Salam Madkur dalam kitabnya yang berjudul Al-Madkhal ila Fiqhil Islami yang mengatakan bahwa sumber hukum Islam kembali kepada satu sumber pokok saja, yaitu yang datang dari wahyu, berarti Al-Quran dan Sunnah. Tapi beliau tidak menyebut itu dua, itu satu kategori, sama-sama berasal dari wahyu. Nah, apakah Sunnah itu wahyu? Nah, begitu. Mungkin ada yang bertanya begitu kan? Apakah Sunnah itu wahyu? Maka jawaban paling populer yang bisa kita tampilkan adalah di dalam surat An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu berasal dari nafsunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Tiada lain perkataan Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang diturunkan kepadanya, atau wahyu yang diwahyukan. Yuha, wahyu illa wahyu yuha. Nah, maka kalau kita mengikuti pandangan tentang hal ini, kita bisa juga merujuk kepada salah satu kitab yang lain di dalam Tarikh Tasri' al-Islami yang ditulis oleh Mustafa Mana'ul Qattan. Ia membagi wahyu itu ke dalam dua kelompok, yaitu wahyu yang secara perkataan maupun makna itu bersumber dari Allah. Nah, itu istilah dalam ilmu akademik yang namanya, istilah ilmiahnya verbatim. Verbatim itu persis sudah makna perkataannya, lafadznya, maknanya semua dari Allah. Sementara kategori kedua menurut Mana'ul Qattan itu adalah yang perkataannya saja, maknanya saja dari Allah, tapi perkataannya merupakan rumusan dari Nabi Muhammad. Maka apapun perbedaan itu tetapi nyambung. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, nyambung. Betapapun itu perkataannya dari Nabi Muhammad, ketahuilah wahai manusia. Kira-kira begitu. Wahai mengatakan kepada umat manusia, kepada kita kaum muslimin, ketahuilah bahwa yang dikatakan oleh Muhammad itu meskipun berasal dari lisannya sendiri, rumusan kata-katanya dari dia sendiri, tapi itu adalah pada hakikatnya wahyu yang diwahyukan. Nah, kemudian mengenai ijma, qiyas atau dari sumber hukum lainnya yang tidak bisa itu terlepas dari itu semuanya gitu ya, apa baik yang disepakati maupun yang tidak tadi itu semuanya tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran dan Sunnah, baik menurut lafalnya, mantuknya maupun mafhumnya, pengertiannya. Jadi ada istilah lagi, tadi kan doni qot'i, tadi kan dalalah dan subut. Sekarang ada lagi, ada mafhum dan mantuk. Nah,
mantuk dan mafhum. Mantuk itu artinya apa yang terkatakan. Mantuk, ya, wamayan tiku tadi itu. Mantuk berarti yang terkatakan. Sementara mafhum adalah apa yang dipahami. Maka ada juga yang menambahkan satu lagi, mantuk, mafhum, ruh. Jadi mantuk itu yang terkatakan, yang terucap. Mafhum itu yang terfahami, yang bisa difahami. Sementara ruh itu adalah jiwanya atau pengertian dari lafaz-lafaz tersebut. Maka ada sebab-sebab yang bersifat rasional, yang tidak sebab rasio semata-mata tidak bisa menunjukkan hukum-hukum syarak. Jadi ini menurut Profesor Mas Muzidi, beliau mengatakan sebab rasio semata-mata tidak bisa menunjukkan hukum-hukum syarak. Jadi gabungan antara rasio atau akal dengan nas. Mafhum itu rasio, mantuk itu nasnya. Di samping itu, dalil-dalil hukum Islam itu ada yang nakli. Nah, jadi kita ketemu lagi istilah yang lain, pembab yang lain. Nakli artinya nukil, yang dinukil, nukilah itu berarti langsung dari Allah dan Rasulnya, itu nakli. Tapi juga ada yang disebut dengan yang itu artinya berupa kutipan-kutipan dari Al-Quran, sunnah, atau juga ijma' uruf syariat sebelum kita dan pandangan sebelumnya. Tapi ada juga yang akli. Akli itu artinya yang bersumber dari akal pikiran manusia. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah pembahasan kita pada hari ini tentang dalil-dalil dalam hukum Islam, yang kalau kita ringkas sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, kalau kita ringkas adalah pengertian dalil itu adalah ma yustadallu bin nadori sahihi fihi ala hukmin syar'iyyin amaliyyin ala sabilil qat'i awid dhanni. Jadi segala sesuatu yang dipakai untuk menunjukkan hukum syarak yang berkaitan dengan tingkah laku manusia melalui sebuah proses berpikir yang benar, an-nadori as-sahih. Kenapa harus benar? Karena pemikiran yang tidak benar pasti tidak menimbulkan hasil yang benar. Itu kan kita pelajari dalam mantik gitu. Kemudian ada dua segi untuk memahami dalil ini, yaitu dari segi dalalahnya dan dari segi datangnya. Dari segi dalalahnya ada yang disebut dengan qat'iyud dalalah, yakni teks-teks yang maknanya sudah pasti dan tidak menimbulkan tafsir. Sementara yang kedua adalah dhanniyud dalalah, yang artinya teks-teks yang menimbulkan pemahaman, ragam pemahaman di kalangan para ulama. Sementara dari segi yang kedua adalah dari segi thubut atau datangnya. Ada yang disebut dengan qat'iyyu thubut, dhanniyyu thubut. Qat'iyyu thubut itu artinya jelas asal usulnya dan bisa dirujuk secara pasti. Kalau kaitannya dengan sunnah berarti itu hadis mutawatir. Tapi Quran dengan sendirinya kita yakini sebagai sumber hukum atau dalil yang qat'iyyu thubut, tidak bisa diperdebatkan lagi. Sementara yang kedua adalah dhanniyyu thubut. Dalam hal ini adalah hadis atau sumber hukum berupa sunnah yang diduga keras berasal dari Nabi Muhammad. Kenapa diduga keras? Karena bukti-buktinya tidak cukup. Dan salah satu contoh yang dikemukakan oleh para ahli hukum adalah itu berkaitan dengan misalnya hadis ahad, yaitu periwayatnya hanya orang yang meriwayatkan hanya satu. Itu. Kemudian dari aspek ini maka bisa dikatakan hukum-hukum Islam, sumber dalil hukum dalil atau sumber hukum dalil, ya, dalil-dalil dalam hukum Islam itu yang sudah pasti disepakati adalah satu Quran, dua sunnah, yang ketiga adalah ijma', yang keempat adalah qiyas. Ini adalah hukum-hukum yang sudah disepakati oleh para ulama. Namun ada hukum-hukum lain yang para ulama masih berselisih pandangan, yaitu istihsan, urf atau adat, maslahah mursalah, istishab, madhab sahabat, sar'un mangkoblana, dan satu dari'ah itu. Nah, lalu sebuah teks atau dalil nas di dalam Al-Quran itu bisa dilihat dari dua aspek, yaitu mantuknya.
tiga ya, mantuk, mafhum, ruh. Mantuk itu bunyi teksnya, mafhum itu pemahaman para ulama terhadap teks tersebut, ruh adalah jiwanya atau spirit yang tidak mungkin padam dari teks itu. Lalu dari segi yang lain yaitu ada nakli, ada akli. Nakli artinya bersumber secara langsung dari Allah dan Rasulnya, sementara nakli adalah pemahaman manusia terhadap teks-teks atau sumber-sumber hukum Islam. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa difahami kuliah kita pada hari ini yang berkaitan dengan dalil-dalil hukum Islam. Saya akhiri, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.